Oke, selamat malam mitra usaha Multicare ya. Berjumpa lagi dalam acara channel YouTube Live ya, yang terus Multicare berikan untuk semua para member dan juga orang-orang yang ingin peduli akan kesehatan ya. Nah, pada malam hari ini saya selaku host yaitu Raffi dari PT Multicare Mitra Sejahtera, bagian bisnis development dan training yang akan memandu acara kita pada malam hari ini ya. Nah, serunya pada malam hari ini kita tidak akan membahas yang namanya jualan. Kita tidak bahas yang namanya untuk training ya. Mungkin Bapak Ibu sudah ikuti dong acara YouTube sebelum-sebelumnya. Nah, pada malam hari ini kita akan membahas salah satu produk unggulan yang ada di Multicare ya. Jadi kalau Bapak Ibu yang sudah bergabung menjadi member Multicare, pastinya sudah tidak asing lagi dengan salah satu produk yang akan kita bahas pada malam hari ini ya. Yang sudah ada di meja saya ini, kita akan membahas salah satu produk unggulan kita yaitu Ambrosia ya. Nah, pastinya Bapak Ibu senang sekali dong kita akan bahas tentang manfaat dan juga fungsional dari Ambrosia. Nah, bagaimana sih perannya untuk membantu ataupun memelihara kesehatan tubuh kita. Nah, pada malam hari ini yang akan menjelaskan ya informasi yang ada pada produk Ambrosia ini tidak saya ya Bapak Ibu ya, melainkan sudah ada narasumber yang sangat luar biasa di samping kanan saya, yaitu Bapak Hendra ya. Bapak Hendra ini merupakan salah satu pakar stem cell yang sudah membedah manfaat yang ada di Ambrosia itu lebih kurang 3,5 tahun. Itu bergerak dalam bagaimana fungsi-fungsi yang ada di Ambrosia bisa memaksimalkan dan juga menjaga kesehatan tubuh kita. Nah, untuk itu kita akan bahas ya, kita akan kupas, kita akan dengarkan bersama-sama bagaimana sih Ambrosia ini bisa memelihara kesehatan tubuh kita. Oke, selamat malam Pak Hendra. Selamat malam Pak Raffi. Oke, terima kasih ya Pak. Seluruh mitra usaha Multicare yang ada di seluruh Indonesia. Salam sehat sejahtera Bapak Ibu sekalian ya. Pertama-tama kita panjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, kita bisa hadir pada malam hari ini mengikuti acara ini dalam keadaan sehat walafiat dan tanpa kekurangan satu apapun juga. Terima kasih, jumpa lagi dengan saya Hendra saja. Malam hari ini kita akan berbicara tentang sesuatu hal yang berbeda, menambah wawasan kita, menambah pengetahuan kita, dan yang terpasti adalah mampu memberikan kesehatan yang optimal kepada kita. Itu dia Pak Raffi. Oke ya. Jadi luar biasanya peran Ambrosia ya. Nah, nanti Pak Hendra pastinya akan membagikan tips dan juga bagaimana kita harus mengkonsumsi produk ini sesuai dengan manfaat utamanya buat tubuh kita. Nah, bicara tentang memelihara kesehatan tubuh yang maksimal ya. Jadi Ambrosia ini nanti saya akan tanyakan dengan sangat lengkap kepada Pak Hendra ya, semua yang ada di Ambrosia ya. Jadi Bapak Ibu tidak akan pernah ragu lagi. Kenapa? Karena kita akan dengarkan secara langsung apapun yang ada manfaat dari Ambrosia untuk kita semua ya. Oke, Pak Hendra. Nah, bicara tentang Ambrosia, saya kan sudah di Multicare ini juga cukup lama ya. Nah, juga member-member kita para leader itu pasti juga pengen tahu seberapa penting sih Ambrosia untuk kita gitu ya. Karena selama ini apalagi kalau di dalam kondisi situasi COVID-19 ya atau pandemi hari ini, kita pastinya perlu sekali untuk menjaga keseimbangan pola tubuh. Benar ya Pak Hendra ya? Nah, sehingga untuk memenuhi kebutuhan nutrisi itu apakah benar bisa Ambrosia ini untuk memelihara itu Pak? Ya. Oke, terima kasih Pak Raffi ya. Saya sangat senang sekali bisa bertemu dengan produk yang bagus, yaitu Ambrosia. Kalau saya ke Kota Padang ketemu dengan Pak Cuang katakan ini ada bahasa Minangnya ya, Ambrosia ya. Saya nggak tahu artinya Ambrosia, kebetulan Pak Raffi ini orang Padang ya. Jadi kalau ketemu Pak Cuang ini katanya Ambrosia gitu ya. Jadi Ambrosia ini memang salah satu produk yang itu adalah nutrisi unik dan ajaib yang Tuhan berikan kepada kita ya. Nah, kenapa saya bilang ini nutrisi unik dan ajaib? Saya dapat WhatsApp dari Bu Asmi Jus ya. Pak Hendra, saya punya teman di Lampung, tangannya bengkak nih. Dia sudah konsumsi produk A, B, C, D, E, G, nggak sembuh. Tapi minum Ambrosia kempes loh Pak Hendra. Wah, saya bingung tuh ya. Bukan salah saya bingung, saya sudah tahu ya kenapa dan apa yang menyebabkan tangannya kempes ya. Kemudian nggak lama lagi dari Surabaya ada telepon saya juga, Pak. Saya konsumsi Ambrosia, kulit saya makin kencang. Wah, saya bingung ya. Kulit mana yang kencang gitu kan? Nah, ya. Terus banyak lagi ya, dari Padang juga ada telepon saya, dan yang terakhir dari Jakarta. Jakarta ya. Pak, setelah saya konsumsi Ambrosia saya hamil Pak. Waduh, saya bilang ini hamilnya beneran atau benar? Oh benar Pak.
Saya punya Luar suami, saya sudah 2 tahun ya menikah, kepingin sekali punya keturunan, tapi ya Tuhan belum memberikannya. Tapi saya ketemu dengan Ambrosia, saya coba minum Ambrosia, puji Tuhan, dia bilang. Sekarang ini saya sudah dites, sudah positif hampir 1 bulan, dia bilang. Wah, saya senang sekali ya. Nah, jadi dari testimoni-testimoni yang ada seperti itu, bahwa lengkaplah sudah bahwa Ambrosia ini memang benar lah. Ini adalah nutrisi unik dan ajaib yang Tuhan berikan kepada kita. Jadi kita sebenarnya orang-orang yang beruntung ya kalau bisa mengenal yang namanya Ambrosia. Itu para Ki. Oke ya, jadi ternyata sudah banyak ya anggota ataupun member-member di daerah-daerah yang ternyata sangat terbantu sekali ya Bapak Ibu ya dengan yang namanya produk Ambrosia ya. Nah, mereka sudah banyak telepon Pak Hendra ya memberikan sebuah pernyataan ya bahwasanya ternyata Ambrosia banyak memberikan manfaat positif untuk tubuhnya. Dan yang terakhir, Pak Ki tahu yang di Kota Medan ya? Ibu Asna. Oh iya. Jadi waktu itu saya ingat betul waktu pas saat pandemi itu lagi orang mencekam ya. Iya. Wah, Takut. paling takutnya. Ternyata kita punya member yang di Medan namanya Bu Asna, dia positif COVID-19 ya. Tapi dia tidak mengalami demam, cuma dia mengalami diare yang hebat ya. Tetapi saya juga aneh, dia juga WhatsApp saya, Pak Hendra, saya konsumsi Ambrosia itu membantu banget loh. Karena saya di rumah sakit tidak dikasih minum apa-apa gitu, tidak dikasih makan apa-apa ya, dikasih cuma vitamin-vitamin biasa aja gitu ya. Tapi begitu saya oleh kakak saya di Jakarta, saya dipaksa ya minum Ambrosia, akhirnya saya nurutin, saya minum ya. Karena pada waktu itu mungkin dalam kondisi yang kritis ya, jadi disuruh makan apa aja masih makan ya, yang penting Karena takut ya. yang penting sembuh gitu ya. Ternyata sembuh loh. Nah, akhirnya heboh. Jadi dia ada 7 ya, teman-temannya dia 7 kena semua. Cuman temannya yang 6 tidak mau konsumsi Ambrosia, cuma Bu Asa yang konsumsi. Bu Asa sembuh dengan sendirinya. Dia sendirian sembuh, akhirnya dia referensikan kepada teman-teman untuk konsumsi. Saya juga melihat kenapa itu bisa terjadi. Ada apa di dalam Ambrosia ini ya? Sebenarnya Ambrosia itu apa sih? Nah, jadi Ambrosia itu sekali lagi saya katakan bahwa nutrisi unik dan ajaib yang Tuhan berikan kepada kita ya. Jujur ya, Ambrosia bukan produk yang hebat ya. Yang hebat adalah Tuhan yang di atas. Ya, walaupun saya banyak kesembuhan dari Ambrosia. Itu dia Pak. Oke ya, jadi saya tertarik sekali ya ternyata tidak hanya untuk kondisi-kondisi tertentu, melainkan dalam situasi pandemi, member kita di Medan juga yang saya dengar sendiri juga itu dari Bu Asna juga ternyata sembuh ya Bapak Ibu ya dengan mengkonsumsi yang namanya Ambrosia ya. Bertanya kenapa? Ya, ternyata. Kenapa kok ada apa di dalam Ambrosia ini? Nah, kalau menurut Bapak, betul ya kan? Iya. Yang kena COVID bisa puji Tuhan dipulihkan, sembuh ya. Yang tidak hamil jadi hamil, ya kan? Yang tangannya bengkak bisa kempes. Yang ginjalnya kemarin sudah menciut bisa normal kembali. Nah, itu banyak kejadian-kejadian, bukan kejadian, banyak testimoni ya. Yang menurut saya ini kok bisa gitu ya. Ya, ternyata di dalam Ambrosia ini dia memiliki kandungan FGF. FGF itu adalah Fibroblast Growth Factor ya. Dan dia juga mengandung 22 jenis asam amino. Tetapi sebelum masuk ke sana deh ya, para Ki tahu nggak waktu kita kecil, ya kan? Ya. Waktu kita lahir nih, ya, waktu kita lahir ya. Nah, pasti kita punya yang namanya plasenta. Ari-ari. Ari-ari. Oh, ari-ari. Iya ya, atau tahu ya, ada plasenta ya. Tahu ya. Pak. Jadi memang Ambrosia ini adalah stem cell booster, ya. Jadi dia mengaktifkan stem cell yang tidur di susunan tulang belakang. Jadi stem cell tersebut begitu aktif, ya, dia langsung ke susunan pusat saraf di dalam otak kita. Kemudian dia akan melakukan restart seperti komputer di restart ya. Kemudian dia akan lihat seluruh tubuh kita, kira-kira bagian organ mana yang memerlukan stem cell, maka dia akan turun ke sana. Dan kalau stem cell tersebut jatuh ke hati, dia akan jadi sel hati. Jadi kalau stem cell itu ditaruh di jantung, dia akan jadi sel jantung. Jadi kalau stem cell itu ditaruh di ginjal, dia akan jadi sel ginjal. Iya, kalau stem cell tersebut ditaruh di paru-paru, dia akan jadi sel paru-paru. Karena stem cell itu adalah sel induk, ya, ataupun stem cell induk ya yang belum menjadi sel apapun, ya kan? Nah, jadi kalau ditempatkan di mata jadi sel mata, jadi ditempatkan di pankreas jadi sel pankreas, sehingga saya juga menemukan banyak testimoni juga orang yang suntik insulin, tiba-tiba tidak suntik insulin lagi. Kenapa? Karena pankreasnya sudah menghasilkan insulin. Nah, itu dia. Ya, saya juga menemukan orang yang kakinya harusnya diamputasi, nggak jadi diamputasi. Karena apa? Dan setelah konsumsi Ambrosia ternyata tumbuh sel-sel baru. Sel-sel baru. Jadi yang busuk-busuk tersebut tiba-tiba dilapisin yang bagus ya, tumbuh jaringan-jaringan tubuh yang baru. Jadi sama seperti kayak cicak, apa cicak?
Tahu loh Pak. Cicak kalau ekornya putus tumbuh lagi nggak? Iya. Bayi ya. Kalau punya anak-anak, bayi kalau giginya cowok tumbuh lagi ya? Tumbuh. Kalau Pak Raffi giginya cowok sekarang tumbuh lagi nggak? Oh susah Pak. Saya harus beli gigi baru. Nah, itu dia. Jadi stem cell itu seperti itu, ya. Jadi ambrosia itu sebagai stem cell booster, ya, dia juga mengaktifkan stem cell. Jadi cara kerjanya bagaimana? Jadi kayak kita waktu kecil ya, begitu kita kecil, ya kan ada plasenta ya waktu kita lahir ya. Nah, pertanyaan saya, kemana plasenta Pak Raffi sekarang? Adik-adik kemana? Waduh, kayaknya mana ya Pak orang tua saya sih ya. Jadi mungkin kalau saya tanya udah nggak ada kali Pak. Sudah nggak ada. Dikubur atau mungkin dititip di rumah sakit. Atau dititip di rumah sakit. Kalau misalnya di rumah sakit itu pasti dibuang, ya kan? Ya. Atau dikubur atau sebagai ada tradisi dihanyutkan dan lain sebagainya. Tapi perlu kita ketahui dalam plasenta tersebut kaya akan stem cell. Di plasentanya Ya, Pak? stem cell itu adalah sel induk, sel punca. Sekali ya. Ya, jadi sel induk ataupun sel punca di mana kelak begitu kita tua, jantung kita rusak, ginjal kita rusak, pankreas kita rusak, stem cell tersebut yang mampu memperbaikinya. Jadi Iya, sel iya. tubuh memperbaiki sel tubuh sendiri. Oh, Makanya iya. ada istilah bahwa tubuh kita adalah dokter yang hebat. Bahwa tubuh kita mampu menyembuhkan dirinya sendiri. Bukan dirinya sendiri. Nah, oleh karena itu sekarang ini ada yang namanya bank of stem cell. Jadi banyak Ya. kali orang plasenta tersebut sudah tidak dibuang, tetapi disimpan di bank of stem cell. Saya nggak tahu di Indonesia ada apa tidak, tapi di satu negara di Singapura sudah ada ya. Jadi banyak yang simpan di Singapura ya bank of stem cell. Secara legalitasnya saya juga kurang tahu. Mungkin di Indonesia sudah ada sayangnya. Bahkan kalau saya lihat lebih detail lagi, sebenarnya stem cell tersebut fungsinya utamanya adalah dia adalah sel punca ataupun sel induk yang belum jadi sel apapun. Jadi kalau ditempatkan di mana kan dia akan menjadi organ yang baru. Iya. Jantungnya bocor ditaruh di jantung dia akan tumbuh sel jantung yang baru. Itu dia. Jadi dahsyat sekali ya. Seperti cecak yang kalau putus tumbuh lagi gitu loh. Pak Raffi ya. Nah, makanya orang nenek moyang kita zaman dahulu kalian sebenarnya sudah ngerti, sudah tahu itu stem cell itu apa. Ya, cuma belum ada teknologinya. Makanya begitu pupuk pusar, biasanya pusarnya disimpan ya. Iya. Buat apa disimpan? Rata-rata tuh Buat jimat. bisa jadi ya Pak. Bukan ya. Jadi kenapa orang-orang tua zaman dahulu ya? Mungkin saya juga, saya punya 3 anak, tapi 3 anak saya semua yang tali pusarnya saya simpan. Oh, Ya, disimpan? saya simpan semuanya. Karena apa? Karena mama saya juga simpan punya saya. Saya minta kepada mama saya kasih saya. Karena mama saya, mama simpan ini buat apa? Ya itu dulu kamu waktu kecil, kamu tuh pernah demam tinggi sip, dia bilang gitu kan. Waktu itu malam-malam yang namanya dokter sudah tutup, rumah sakit sudah tutup, ya zaman dahulu kala tahu sendiri ya. Dokter yang terbatas semuanya, akhirnya saya ambil air hangat, saya taruh itu pusar itu ya, kemudian saya kasih minum, kurang dari beberapa menit saja panasnya turun loh. Wah, turun pada Ternyata nenek-nenek moyang zaman dahulu kala sebenarnya sudah tahu. Kenapa dia simpan dari pusat tersebut? Karena apa? Begitu demam tinggi anaknya ditaruh di air hangat dikasih minum itu saya tidak tahu mitos atau fakta ya. Tapi kenyataan seperti demikian. Nah, oleh karena itu kita saat ini berkembangnya teknologi. Nah, saat ini walaupun plasentanya sudah dikubur, dibuang atau dihanyutkan, kita ada teknologi namanya suntik stem cell. Iya. Nah, suntik stem cell di Indonesia sudah ada beberapa rumah sakit yang bisa ya. Tapi cuman yang menjadi masalah di sini adalah para piti, kepeng. Duitnya mahal. Jadi bahasa Bataknya hepeng gitu ya. Jadi itu sekali suntik itu bisa biaya 100 juta rupiah. Wah, mahal ya Pak. Iya, jadi bisa 2-3 kali sampai 5 kali. Kontrol lagi. Iya, jadi contoh misalnya jantung perlu 30.000 sel. Ya. Baru sekali suntik biasanya 15.000 sel. Oh, belum Berarti tentu. perlu 2 kali suntik. Betul. Nah, jadi biasa stem cell itu diambil dari mana? Dari sumsum tulang belakang. Ada ditarik dari sumsum tulang belakang, ya. Kemudian stem cell tersebut dibiarkan. Setelah dibiarkan disuntikkan ke dalam organ yang diperlukan. Maka itu sekali suntik luar biasa mahal, ya. Nah, tapi kalau kita sudah punya plasenta dan diambil stem cell disimpan di bakung stem cell, nah tiba-tiba kalau jantung kita bosan, tinggal diambil aja. Diternak dan disuntik itu luar biasa sekali. Nah, kalau gitu, ada nggak solusinya? Kalau misalnya stem cell-nya plasentanya sudah tidak hilang dan sebagainya, suntik stem cell mahal, pasti orang berpikir, Pak, ternyata di era zaman sekarang ini adalah salah satu teknologi yang terbaru, yaitu adalah stem cell. Jadi semua orang berlomba-lomba. Ingat nggak Pak Raffi kalau tahun berapa? Tahun 70-an ya? Semua kan era vitamin ya? Vitamin A, vitamin B, vitamin C, vitamin D, betul ya kan? Nah, ya kan? Kemudian di era tahun 80-an era herbal ya kan? Tahun 90-an semua era apa lagi?
Era antioksidan. ya. Semua era. Nah, tahun 2000-an sekarang ini semua adalah era stem cell, ya. Jadi semua teknologi terbaru dari kedokteran itu semua berbicara tentang stem cell. Nah, Ya. jadi stem cell itu adalah salah satu teknologi terbaru yang harapan hidup bagi masyarakat dunia, ya. Jadi orang berlomba-lomba untuk mempelajari bagaimana stem cell tersebut bekerja. Ternyata tubuh kita adalah dokter yang paling hebat, ya. Karena tubuh kita mampu menyembuhkan tubuh kita sendiri. Dari yang namanya tali busa, ya. Oke, jadi kalau misalnya Bapak Ibu masih simpan, sangat bersyukur sekali. Kenapa? Karena nanti apabila ada kondisinya yang lagi menurun, organ tubuhnya rusak, silahkan digunakan tali pusat tadi ya Pak Indra ya. Tapi memang harus disimpan dulu, karena tidak bisa, karena kalau tidak disimpan nanti tidak akan berfungsi dengan optimal juga ya. Cuma penyimpanannya itu tidak bisa seperti penyimpanan tradisional. Iya ya. Disimpan di bawah kasur, disimpan di lemari, ini nggak bisa. Jadi penyimpanan itu ada di salah satu rumah sakit ya yang namanya Bank of Stem Cell. Itu dengan suhu tertentu. Terus penyimpanannya juga mesti diawasi. Dan jadi itu bukan sembarangan simpan. Oh, saya punya placenta hari-hari, begitu dapat di rumah sakit udah saya simpan aja di kulkas, saya simpan aja di rumah, saya simpan aja di lemari, itu nggak bisa, busuk ya. Nah, jadi ada tempat penyimpanan khusus ya. Jadi yang namanya Bank of Stem Cell. Jadi memang penyimpanannya memang tidak bisa sembarangan gitu loh. Karena ini adalah sel hidup. Ya, ini sel hidup loh. Ya, juga sel hidup ya. Nah, jadi kenapa bayi tersebut ya stem cell itu mulai dulu dari sel laki-laki ya, sel sperma bertemu dengan sel telur, kemudian terjadi yang namanya stem cell ya. Kemudian stem cell itu membelah diri menjadi 3 sel, 8 sel, 10 sel, 20 sel, terus dia membelah diri akhirnya membentuk yang namanya janin ya. Bagian pertama membentuk sum-sum tulang belakang, kemudian jantung, sel darah merah semua belah, terus sel kelamin dan lain sebagainya. Jadi stem cell itu terbagi dua ya, ada embryonic stem cell dengan adult stem cell ya. Jadi stem cell orang dewasa. Nah, tapi seiring berjalannya waktu ya, kalau pas bayi itu dia ada bayi ya. Bayi itu kalau jatuh itu pemulihan cepat sekali loh. Iya. Ya kan? Nah, jarang sekali bisa bayi tidur ya, tiba-tiba jatuh dia kan. Nah, momen sedikit tapi bisa hilang. Cepat sekali ya, baik pemulihan cepat sekali karena pakai stem cell lagi aktifnya di dalam tubuhnya. Makanya giginya coba itu tumbuh lagi gitu ya. Jadi cepat sekali ya, kalau kita lihat bayi itu tumbuhnya cepat sekali karena stem cell lagi aktifnya ya. Dia kalau misalnya bayi pun lagi sakit itu tumbuhnya sangat cepat dibanding kita orang dewasa ya. Nah, tetapi stem cell tersebut di usia 30 tahun dia akan tidur ya, tidurnya cuma. Oh, berarti batasnya sampai usia 30 ya Pak? Dia selesai bekerja. Dia butuh istirahat dan dia tidur ya. Nah, jadi begitu usia 30 tahun stem cell tersebut tidur, maka proses penuaan dimulai. Ya. Nah, makanya di usia 30 tahun ke atas mulailah yang karena kanker ginjal lah, yang sakit jantung lah, yang darah tinggi lah, hepatitis lah, yang diabetes dan lain-lain itu di atas 30 tahun. Tapi di bawah 30 itu kayak kita ini jarang terjadi. Jarang terjadi kayak paralisis sakit jantung ini nggak pernah terjadi usia di bawah 30 itu jarang yang kita dengar sakit jantung lah. Ada tapi tidak banyak gitu ya. Jadi usia 40-50 tahun ke atas kan yang jantung lah, yang diabetes lah, yang asam urat lah, yang hipertensi lah dan lain sebagainya. Tapi kalau di usia 30 tahun jarang sekali kita dengar. Karena apa? Karena tubuh kita lebih kuat-kuatnya. Kenapa tubuh kita kuat? Karena ada stem cell dan tubuh kita lebih aktif-aktifnya gitu. Nah, tapi seiring berjalan usia di atas 30, mulai tubuh kita melemah. Proses penuaan dimulai. Nah, tapi bagaimana kita bisa mudah lagi? Gampang, aktifin lagi stem cell ya. Aktif stem cell Pak. Nah, saya mau tanya lagi nih. Jadi kalau bisa kita masih bayi, sampai tadi Bapak bilang batas ternyata usia 30 itu sudah mulai dorman ataupun tidur. Nah, biasanya di mana sih Pak kalau stem cell itu tempat penyimpanannya atau dia bekerja untuk menjaga fungsional tubuh itu tetap maksimal? Nah, jadi begini. Jadi sebenarnya stem cell itu di dalam tubuh kita ada di bawah lapisan kulit ya, ada juga di sumsum tulang belakang, tapi semua rata-rata di sumsum tulang belakang. Makanya banyak sekali orang kalau yang lagi kanker darah ya, nah itu kan pasti itu dia di cangkul ya sumsum tulang belakang ya kan. Jadi sebenarnya stem cell ini sebenarnya ada di dalam tubuh kita sendiri ya. Tapi kita juga ada yang namanya juga stem cell dari hewan. Nah, ada stem cell dari kelinci, ada stem cell dari yang itu tanda kutip ya, karena DNA hewan dengan DNA kita beda. Jadi belum tentu stem cell dari hewan itu bisa masuk ke kita. Kalau ada yang cocok, oke jalan ya, nggak apa-apa. Tapi ada juga yang tidak cocok gitu ya. Bahkan ini harus melalui pengawasan dokter, karena tidak bisa sembarangan namanya suntik stem cell. Tapi kalau cocok ya bagus gitu, kalau nggak cocok ya berakibat fatal ya, bisa menyebabkan kematian ya. Oke, lanjut. Jadi sebenarnya dasar ini ya yang kita ambil. Makanya waktu itu saya lihat sejarah daripada Ambrosia itu ada namanya Dr. John
Davidson. Oh, Davidson namanya Pak. Nah, Dr. John Davidson ini adalah dokter onkolog ya, yang terkenal di Kanada pada waktu itu ya. Nah, dia punya pasien kanker, bukan ratusan ribuan pasien kanker ya, tapi semuanya rata-rata meninggal dunia. Karena apa? Karena pada waktu itu belum ditemukan formula yang untuk penyakit kanker. Makanya waktu itu Dr. John Davidson itu sempat mencari-cari ya. Jadi dia melihat beberapa negara di dunia. Waktu itu dia terinspirasi dengan satu negara yang namanya di Filipina ya. Jadi di Filipina itu pada waktu itu ada satu negara yang nyaris penduduknya tidak ada kena kanker di sana, tidak kena tumor ya. Kenapa? Yang di Filipina itu ada makanan khas yang namanya balut ya. Balut itu adalah telur ayam yang mau jadi anak ayam gitu ya. Anak ayam yang mau jadi telur dan mau jadi anak ayam. Kalau di Jakarta mungkin namanya telur busuk gitu. Iya. Kita cuma kita buat ke tong sampah ya. Nah kalau di sana itu makanan khas loh. Di Filipina ya, Pak? Iya, di Filipina dari peso di rupiahnya itu bisa 250.000 satu telur. Wah, itu Lumayan ya. dimakan ya ditelan begitu ya. Oh, nggak direbus lagi ya, Pak? Ya, kalau sebagian ada yang rebus ya, tapi ada sebagian makan mentah Langsung gitu ya. dimakan. Langsung itu memang kuliner khas di Filipina. Kalau di Indonesia kayak di Palembang pempek gitu. Oh, Kalau khas Jogja, lah ya. Jogja apa tuh? Gudeg Nah, ya. Padang. Kalau Padang tuh rendang. Ya. Ada nasi Padang ya, lontong Padang ya, macam-macam soto Padang. Nah, jadi gitu. Jadi punya makanan khas yang namanya balut. Nah, balut ini ternyata dilihat ternyata dia di situ kenapa menjadi makanan khas di Filipina? Nyaris penduduk di Filipina itu tidak ada kena kanker, tidak ada kena tumor ya. Jadi oleh Dr. Davidson ini dia sudah mulai terinspirasi dari telur ini, dia ambil balut ini, dia teliti di negaranya. Ke Filipina dong, Pak? Ya? Ke Filipina berarti. Ya, jadi dia coba riset ya. Nah, setelah dia meriset, dia coba kasih kepada pasien-pasien kankernya. Oh, ajaib sekali. 99% pasien kankernya mengalami kesembuhan. Heboh di negara tersebut ya. Seluruh perusahaan farmasi berlomba-lomba untuk mendapatkan riset penemuan daripada Dr. John Davidson ya. Nah, jadi singkat cerita, pada waktu itu tidak ada komputer, adapun komputer masih jadulnya ya, masih Pentium lah ya, masih ingat ya, tapi zaman 2123 Masih, Pak. Jadul banget itu. jadul banget ya. Nah, semua masih serba tulis-tulis. Jadi singkat cerita pada waktu itu karena faktor usia juga Dr. Davidson sudah tua, akhirnya beliau meninggal dunia. Jadi setelah beliau meninggal dunia, akhirnya semuanya terkubur. Tidak ada lanjutannya lagi. Kemudian 50 tahun ke depan, ya, ada yang namanya Dr. Eskelen. Nah, Dr. Eskelen ini asal Norway, kembali melakukan penelitian yang dilakukan oleh Dr. John Davidson. Nah, Melanjutin akhirnya, melanjutin. Akhirnya diambillah kesimpulan dan dipatenkanlah yang namanya YTE. Ayam tisu ekstrak, yaitu telur ayam yang diekstrak yang diambil di hari ke-9. Kenapa diambil di hari ke-9? Sebentar, Pak. Tadi kan kita berarti Dr. Davidson ini penelitiannya dari Filipina ya, telurnya diambil dari karena tahu ada balut. Nah, berarti si Eskelen ini sama nggak sih, Pak, jenis telurnya yang diambil? Jadi kebetulan Dr. Eskelen ini kan dari Norwegia. Ya, daerahnya beda dong, Pak. Dan di Norwegia itu adalah salah satu negara di dunia ya yang dimana telur ayam di sana sudah terkenal bebas dari bakteri Salmonella. Jadi itu di Indonesia belum tentu loh. Tapi di Norway itu telur ayam di sana bahkan mungkin sudah di legalitas ya, dunia pasti sudah tahu ya bahwa telur ayam dari negara Norway itu bebas dari bakteri Salmonella. Terkenal ya, telur ayam Norway itu bebas dari bakteri Salmonella. Itu yang diteliti berarti. Nah, kemudian dia teliti, dia ambil kesimpulannya ternyata telur yang diekstrak yang diambil di hari ke-9, di mana bioaktif daripada telur di hari ke-9 itu luar biasa sekali ya. Kalau tadi suntik sampai 100 juta rupiah sekali suntik ya mahal sekali ya. Nah, kalau balut sekali makan 250.000 tapi belum tentu sanggup makan ya. Solusinya ketiga apa? Ini dia, Pak. Iya, jadi ini adalah telur ayam. Jadi isinya ini adalah telur ayam yang diekstrak, yang diambil di hari ke-9 ya. Jadi bioaktif ya, yang ada di dalam ampulusia tersebutlah yang sudah menyelamatkan jutaan penduduk di seluruh dunia ya. Kenapa saya bilang demikian? Karena Dr. Eskelen tersebut meramu ini hasil penelitiannya ini yang dipatenkan dengan namanya YTE, yang tisu ekstrak, ternyata mampu mengaktifkan ya booster ya, jadi stem cell yang tidur di seluruh belakang supaya dia aktif. Begitu dia aktif, dia akan masuk ke organ-organ tubuh yang memerlukan. Beda. Kalau stem cell booster berarti stem cell yang aktif dia akan lihat. Jadi dia bisa kemana-mana ya.
Beda dengan suntik stem cell. Kalau dia suntik stem cell dia ke sasaran. Langsung ke tujuannya. Jadi banyak sekali orang, Pak, saya mengalami masalah di pencernaan. Tapi kok mata saya pakai kacamata kok nggak asik ya? Ternyata stem cell-nya menempel di mata, jadi ada sel mata yang baru, kacamata copot, gitu ya. Nah, gitu. Jadi suka-suka stem cell gitu ya. Jadi kalau dia sudah aktif, suka-suka dia mau nempel di mana. Jadi kalau dia nempel di lambung, lambung jadi sel lambung yang baru. Dia nempel di hati jadi sel hati yang baru, gitu ya. Jadi kita bisa kalau konsumsi setiap hari kita bisa awet muda loh, bisa jauh lebih muda ya. Dan pengaruhnya luar biasa sekali, gitu para tim. Oke ya, jadi semakin malam semakin menarik sekali ya. Jadi ternyata ada dua penemu yang luar biasa ya. Tadi sudah dijelaskan ya sama Pak Hendra, berarti asal muasal ambrosia ini ternyata dari dua orang peneliti ini ya. Namanya dari Dr. John Davidson dari Kanada, kemudian dilanjutkan lagi sama Dr. Eskeland dari Norwegia. Jadi telur yang diekstrak atau dirami pada hari ke-9 itu dinamakan dengan Young Tissue Extract. Nah, Young Tissue Extract itulah yang ada dalam ambrosia ya Pak ya. Nah, jadi bagaimana ternyata peran dari ambrosia ini ataupun Young Tissue Extract ini ternyata dia mampu sekali untuk mengaktifkan stem cell ya. Apalagi kalau kita sudah usianya di atas 30-40 ya pastinya sudah dorman dan stem cell sudah tidak maksimal lagi, sehingga kita butuh yang namanya ambrosia supaya organ tubuh kita bisa memaksimalkan lagi fungsinya. Seperti itu ya Pak ya? Ya. Oke. Ambrosia atau yang kita patenkan yang namanya Young Tissue Extract ITE atau fertilized avian egg extract. Ya. Nah, di sini di dalam kandungan itu ada 22 asam amino. Ini sudah dicek ya. Nah, jadi tubuh kita tuh memerlukan yang namanya asam amino. Ya, kalau Anda searching, Anda lihat, Anda bisa konsultasi ke dokter, asam amino itu ada 3. Asam amino esensial, non esensial, dan kondisional ya. Jadi 22 asam amino itu semua ada di 3 komponen ini ya. Dia mencukupi ya, dia mencukupi ya. Tubuh kita butuh yang namanya asam amino. Asam amino itu kalau bahasa gaulnya itu adalah makanan sel. Sel kita itu butuh nutrisi. Jadi dia butuh nutrisi, yaitu ya asam amino tersebut ya. Jadi kalau dia sel tersebut dia diberikan asam amino, dia akan kuat. Makanya kenapa Dr. John Davidson bingung kenapa pasien-pasien kanker pada itu, karena apa? Sel tubuhnya kuat. Nah ya, sel kanker itu kan memakan sel tubuh kita yang lemah ya. Nah, jadi kalau sel tubuh kita kuat, sel kanker itu tidak bisa makan. Sehingga sel kanker juga ada limited di dalam tubuh kita, ada usianya juga gitu ya, karena di dunia ini tidak ada yang abadi gitu ya. Yang abadi nanti di surga ya. Berarti mau masuk surga duluan. Amin Pak. Jadi sel kanker tersebut karena dia tidak mendapatkan nutrisi, karena sel tubuh kita terlalu kuat untuk dimakan, akhirnya sel kanker tersebut populasinya berkurang, dan akhirnya habis mati. Gitu ya. Makanya pada beberapa pasien-pasien kanker yang dimiliki oleh Dr. John Davidson itu rata-rata sembuh gitu ya. Kenapa? Karena tubuhnya terlalu kuat. Jadi sel tubuh kita tidak bisa makan sel yang kuat gitu ya. Nah, yang kedua, asam amino yang di dalam ambrosia tersebut ternyata fungsinya luar biasa sekali. Salah satu contoh antiinflamasi ya. Ini contoh tangannya ibu yang di Lampung ya, dan temannya ibu Asni. Nah, dia bisa kempes. Ya kan? Nah, terus yang kedua, teman yang di Jakarta ya Esti ya. Nah, dia hamil, ya karena apa? Nah, karena nutrisi tersebut sulit dan ajaib, ya. Nah, seperti teman kita yang di Solo, yang ginjal sudah mencium, bisa normal kembali. Nah, itu memang di luar medis ya, di luar nalar, tapi ya itu yang terjadi gitu ya. Tapi teman kita yang di Medan ya, sudah positif ya, sudah kritis ya. Saya nggak tahu itu kondisinya bagaimana. Tiba-tiba juga sudah dirawat ya, memang kondisinya memburuk, tapi ya bisa sembuh ya, bisa sembuh dari COVID-19. Pada usianya ibu Asli sudah 60 lebih ya, hampir 70. Itu Pak Hendra, leader kita di Bandung tuh Pak, Bu Cindra. Nah, itu juga merasakan yang luar biasa setelah konsumsi ambrosia. Itu ya. Kalau Pak Hendra tahu tuh, biasa Bu Cindra tuh kalau misal di rumahnya tuh ke lantai 2, lantai 3 mau ke atas tuh biasanya ngos-ngosan. Betul sekali. Cerita tuh kan ke Multicare, ternyata wah, saya kok tiba-tiba tidak ngos-ngosan lagi gitu. Pak Dani juga sama. Oh iya Pak? Iya. Jadi hasil lab itu luar biasa. Setelah ada konsumsi ambrosia, yang cek ke lab, wah dia bingung. Dokter juga bingung. Usia 70 tahun kok gula darah normal, kolesterol normal, diabetes normal, semua normal. Dan kemarin Pak Dani telepon saya, Pak Hendra, saya 72 tahun
ternyata masih bisa divaksin loh. Wah. Setelah Sehat divaksin ya. dicek semuanya bagus semua. Wah, padahal dia ada hipertensi, dia ada diabetes, tapi ya, itu dia puji Tuhan ya. Dia rutin Ya. konsumsi ambrosia sehingga apa yang terjadi semuanya normal. Ya, nanti gitu, Pak Raffi. Oke, berarti ternyata fungsi asam amino kalau semakin kita jaga ya, maksudnya kalau kita cukupi, pastinya juga memberikan ya yang nutrisi yang baik juga buat semua organ tubuh kita ya Pak ya. Oke, jadi asam amino tadi Pak Hendra bilang ada esensial, non esensial, kondisional ya. Nah, biasanya kalau misalnya kita sudah di usia 30 tahun ke atas, apakah asam amino tadi masih berfungsi baik gitu Pak? Atau memang harus tambah atau Oke. memang seperti apa sih Pak? Sebenarnya asam amino itu kita bisa dapat asupan dari makanan, ya. Oke, Tetapi itu makanan, juga ya. kita tidak bisa mencukupi kebutuhan asam amino yang diperlukan oleh tubuh. Jadi kembali lagi, Ya. sebenarnya telur ya Hmm. itu sebenarnya orang dari zaman dahulu kan sudah tahu. Makanya kalau telur tersebut orang yang kurang enak badan ya, biasanya orang habis donor darah, gitu, Iya, pasti iya. kasih makan telur ya. Betul, dikasih susu, ngejim ya, Iya. ngejim ya pasti Pasti, suruh Pak. makan putih telur ya. Iya. Kenapa mesti putih telur ya? Untuk membentuk massa otot ya. Nah, apalagi kalau bapak-bapaknya nih, ya, bapak-bapak pasti sudah tahu nih ya, ambil telur setengah matang, ya kan, kemudian dicampur madu supaya apa? Jos. Ya. Nah, Nah, ini jadi buat sebenarnya bapak-bapak. ambrosia ini juga ada hubungannya juga ke arah vitalitas ya, ke arah seksualitas ya. Bagus, Karena Pak. apa? Karena memang ada penelitiannya, ada jurnal, ada penelitiannya yang dilakukan, tapi ini bukan obat kuat ya. Nah, jadi ada pengaruhnya ke sana ya. Jadi bukan sebagian, ada beberapa orang yang kita ambil sampel diuji, ternyata setelah konsumsi ambrosia 72% ya mengalami peningkatan ya, mengalami perubahan di seksualitasnya ya. Itu nanti ada jurnalnya ya. Iya Pak. Iya, karena gini, karena kalau kita berbicara tentang ambrosia itu tidak terlepas dari stem cell booster ya. Nah, kalau kita bicara stem cell berarti kita pasti ingat yang namanya placenta ya. Iya. Pada placenta tersebut tadi seperti yang saya kupas di awal ya, mungkin punya Pak Raffi mungkin sudah dikubur ya. Iya, ya. Pada orang zaman dahulu kala itu mungkin bukan zaman dahulu ya, sampai dengan sekarang ya. Kalau kita melihat itu di sebagian negara itu ada satu tradisi yaitu kalau ada coba searching di Google ya, itu ada tradisi di China, itu namanya tradisi makan placenta. Itu dari zaman Kaisar Mentah-mentah. Xi Huang ya, kalau nggak salah ya. Mentah-mentah ya? Ya, jadi dia makan itu placenta ya supaya awet muda, supaya memberikan efek umur panjang ya. Itu fakta atau mitos ya. Tetapi memang terbukti ya kalau kita melihat dari binatang ya. Kalau kita lihat binatang kan begitu, maaf nih ya, dog or cat ya, anjing ataupun kucing, begitu dia melahirkan, apakah ada dokter membantunya? Apakah ada suster membantunya? Apakah ada bidan membantunya? Mantri membantunya? Tidak ada ya. Tetapi kalau kita lihat anjing atau kucing begitu melahirkan tidak satu anak loh, bisa berapa anak ya? Bisa 3 anak, bisa 4 anak, bisa 5 anak ya. Tetapi kita lihat mereka bisa pulih lebih dulu dibandingkan dengan kita manusia. Kenapa mereka bisa pulih dulu? Lihat ya, anjing begitu, kucing begitu melahirkan anak, pasti induknya akan makan itu placenta anaknya. Oh, dimakan. Iya, makanya supaya apa? Supaya memulihkan kondisi si inangnya, si induknya. Ya kan? Maka mereka akan pulih lebih awal, pulih lebih cepat dibanding dengan manusia. Makanya kalau kita lihat di Eropa ya, atau di beberapa itu memang ada tradisi yang namanya makan placenta ya. Namun sebagian agama melarang ya. Saya tahu sebagian agama memang melarang untuk mengkonsumsi namanya placenta ya. Nah, oke, kita kembali lagi ke ambrosia. Oke ya, jadi ya itulah luar biasanya ya pemberian Tuhan kalau kita di rahim ibu kita dilahirkan ya, placenta itu ternyata sangat luar biasa ya. Nah, kembali lagi kalau misalnya kita sudah tidak bisa tadi ya Pak Hendra ya, kita sudah tidak nyimpen placenta kita ataupun kita tidak di bank of stem cell, kemudian kita tidak kuat makan balut tadi ya, yang mungkin Ini dia semua. nah, berarti kita harus konsumsi yang namanya ambrosia ya. Di samping tadi dia pastinya punya FGF ya, kemudian punya Asam 22 asam amino Yes, ya. ya. Nah, kemudian Vitamin pastinya vitamin-vitamin itu pasti akan memenuhi kebutuhan nutrisi ataupun makanan untuk sel tubuh kita, yaitu asam amino ya. Oke, nah ini mungkin sedikit ya Pak Hendra ya, FGF. Mungkin kalau ada yang belum tahu, FGF itu apakah sama nggak sih Pak untuk perannya dalam membantu stem cell tadi? Ya, jadi FGF itu adalah fibroblast growth factor ya. Itu memang itu paling banyak kita temukan di dalam placenta ya. Jadi FGF itu faktor pembentuk kehidupan ya.
Jadi FGF inilah yang merangsang untuk stem-sel tersebut aktif ya Oke. dari sisi tulang belakang, sehingga dia bisa memperbaiki organ-organ tubuh yang sudah dirusak oleh virus, organ-organ tubuh dirusak oleh bakteri, nah itu oleh jamur ya, itu akan diperbaiki oleh stem-sel. Sebagai booster ya Pak ya berarti Jadi ya. kalau kita konsumsi Ambrosia plus karena di dalam ada FG atau 12 profesor plus 22 asam amino, itu akan membuat stem-sel itu akan aktif. Oke. Ya. Nah, ternyata seperti yang tadi saya bilang tradisi di China ya, Iya, makan plasenta ya, waktu zaman kayak saya kalau tidak salah ada waktu zaman saya Xinhuang ya. Jadi supaya apa? Supaya mereka bisa panjang umur. Ternyata benar loh ya. Ternyata konsumsi Ambrosia juga dia memiliki efek terhadap telomer. Telomer tersebut adalah kalau kita dari sel itu kan ada nukleus, ada kromosom, ada ini, dan itu ada nanti telomer ya. Jadi itu ada istilahnya ekor telomer. Ekor telomer itu ya semakin bertambahnya usia itu semakin memendek, semakin memendek, semakin memendek. Nah, stres itu semakin pendek, makin tinggi selnya semakin pendek. Nah, akhirnya begitu habislah sel usia tersebut. Nah, kita yakini semakin pendek ekor telomer tersebut itu semakin memperpendek usia kita di muka bumi. Sehingga kita kalau konsumsi Ambrosia, ternyata ekor telomer tersebut bisa dipertahankan, ya kan? Dari dipertahankan atau diperpanjang ekor telomer tersebut sehingga memberikan harapan hidup kita lebih lama lagi di dunia ini, ya. Nah, jadi dengan kesimpulan bisa memperpanjang usia kita, ya. Nah, tetapi tetap usia ada di tangan Tuhan, ya. Nah, karena apa yang bisa memperpanjang usia sel tersebut? Karena apa? Adalah faktor stres. Ternyata Ambrosia mampu menurunkan tingkat stres kita. Iya loh, di dunia ini belum ada obat untuk stres loh. Iya ya. Ya kan? Ya, ciri-ciri orang stres seperti apa ya? Banyak faktor ya, faktor ekonomi, faktor dan lain sebagainya itu membuat orang stres ya. Padahal stres tersebut adalah memicu berbagai macam penyakit muncul dalam tubuh kita. Yang pertama, kalau kita stres pasti asam lambung kita naik. Sehingga apa terjadi? Kita sakit mah. Padahal kalau kita mau kita sembuh cukup sederhana kok. Senyum-senyum aja kita senang ketawa, stres kita hilang, sembuh dengan sendirinya. Nah, begitu kita stres, banyak sekali sel-sel tubuh kita yang ekor telomernya memendek, dipercepat, sehingga kita bisa tua lebih awal. Jadi usia 35 tahun tapi sudah kelihatan seperti 45 tahun. Nah, itu tua sebelum waktunya. Nah, itu banyak sekali terjadi. Karena apa? Faktor stres. Ya, ternyata Ambrosia ini mampu menurunkan hormon kortisol yang menyebabkan stres dan meningkatkan hormon serotonin, yaitu happy hormon. Nah, jadi begitu orang konsumsi Ambrosia dengan kaget ya, tiba-tiba dia tertidur, ya ini bukan efek samping obat ya. Nah, jadi memang membuat kondisinya tertidur. Setelah tertidur, di situ sel-sel tubuh kita bekerja maksimal untuk melawan penyakit. Ya, dia menciptakan relaksasi dan menurunkan hormon kortisol yang meningkatkan hormon serotonin. Sehingga itu efek pertama yang kita rasakan setelah mengkonsumsi Ambrosia. Dan manfaat Ambrosia yang lain selain menurunkan hormon kortisol, otomatis setelah kita menurun, dia juga bisa untuk kardiovaskular karena ada degeneratif ya, degeneratif. Bisa juga untuk kecantikan kulit, rambut, wajah ya. Terus juga bisa juga fungsinya ke seksualitas, ya kan? Nah, terus juga mampu memulihkan organ-organ tubuh yang lainnya, gitu ya. Jadi mungkin organ-organ tubuh dirusak oleh virus, dirusak oleh bakteri, itu Ambrosia membantu memulihkannya, ya, memperbaiki organ-organ tubuh kita. Karena apa? Karena sifatnya Ambrosia ini adalah dia bekerja di dalam sel, ya, dia bioaktif, dia bekerja di dalam sel, sehingga sel tubuh kita itu diregenerasi, diperbaiki, direjuvenasi, sehingga sel tubuh kita itu lebih kuat, lebih sehat. Ingat, tubuh kita ini terdiri dari miliaran sel, dan sel adalah organ yang terkecil di dalam tubuh kita. Ya. Oke Pak, di samping tadi kita sudah dengar ya manfaat yang luar biasa, kemudian komposisi yang ada di dalam Ambrosia. Nah, biasanya tuh banyak juga pertanyaan tuh kepada customer service kita tuh Pak, ataupun member-member kita. Misalnya dia alergi Pak, telur. Nah, tadi kan kita bicara ini dari Yongtisi ekstrak nih Pak. Nah, kira-kira pengaruh nggak sih Pak kalau untuk orang alergi gitu Pak? Kemudian apakah bisa meningkatkan kolesterolnya dia juga? Nah, bisa banyak tuh pertanyaan tuh Pak. Oke, saya jawab yang alergi dulu ya Pak. Iya, boleh Pak. Sebenarnya alergi ini faktor pencetusnya itu adalah reaksi tubuh ya terhadap satu protein di mana dianggap musuh ya. Sehingga sistem imun kita melakukan perlawanan ya terhadap jenis protein tersebut ya. Sederhana, gampang ya. Banyak sekali orang yang alergi telur konsumsi Ambrosia malah alerginya sembuh dengan sendirinya ya. Nah,
Jadi caranya bagaimana? Cara begini. Jadi Anda konsumsi satu hari 1 butir dulu selama 3 hari. Kita lihat reaksi tubuh ya. Ya karena apa? Supaya tubuh kita melihat, membaca, sistem global tubuh kita membaca ini bukan musuh tapi teman gitu loh. Jadi supaya dia tidak melakukan perlawanan ya, sehingga alergi tersebut tidak muncul. Konsumsi hari pertama 1 kapsul dulu. Tubuh tidak memberikan reaksi apapun. Hari kedua 1 kapsul tidak memberikan reaksi. Hari ketiga tidak memberikan reaksi. Hari keempat konsumsi 1 pagi 1 malam. Selama 1 minggu. Lihat tubuh memberikan reaksi apa tidak? Tidak memberikan reaksi, tidak ada gata-gata dan lain sebagainya. Oke, lanjutkan 2 pagi 2 malam. Berarti tubuh sudah memberikan respon yang positif terhadap penerimaan ambrosia. Itu aja ya. Nah yang kedua pertanyaan balansi tentang kolesterol. Nah ini sebenarnya kolesterol itu banyak sekali orang mengatakan makan telur itu kolesterol tinggi. Iya, naik ya. Pertanyaan saya, kolesterol yang tinggi itu yang apa? Kolesterol jahat apa kolesterol baik? Nah, kolesterol itu ada 2 Pak Raffi. Kolesterol jahat dan kolesterol baik. Betul. Oh, makan telur itu jangan makan kuningnya Pak. Itu kolesterolnya tinggi. Saya juga bingung. Kalau kita pergi ke tukang jamu yang diambil apanya? Kuningnya. Putihnya dibuang, betul nggak? Nah, kalau kita nge-gym disuruh makan putihnya, kuningnya enggak. Jadi serba salah gitu ya. Kalau ke tukang jamu, kita makan jamu pasti kasih telurnya dan kuningnya diambil, putihnya dibuang gitu ya. Nah, jadi mana yang benar? Ya semuanya tidak ada yang salah, tidak ada yang benar gitu ya. Maksud saya telur dimakan saja ya. Karena telur tersebut protein bagus ya. Tetapi kolesterol juga yang tinggi kolesterolnya kolesterol baik gitu ya, bukan kolesterol jahat. Jadi tambah kolesterol baik. betul. Jadi itu bisa dikatakan mitos ya. Jadi belum ada fakta atau penelitian yang mengatakan makan telur itu menyebabkan kolesterol jahatnya tinggi. Tidak seperti demikian ya. Nah, jadi jangan pula kita sehari makan telur sampai 30 biji, 20 biji, jangan. Jadi segala sesuatu yang berlebihan juga tidak baik bagi tubuh kita. Betul. Betul. Oke ya, jadi seperti itu tuh Bapak Ibu ataupun para member kita ya. Jadi manfaat telur itu sebenarnya tidak akan banyak hal ya. Tidak hanya juga kalau kita terlalu berlebihan pastinya juga tidak berdampak baik ataupun memberikan kesan yang nggak baik juga untuk tubuh kita. Namun kalau kita mengkonsumsi secara teratur ya, kemudian sesuai dengan kebutuhannya, pasti akan bermanfaat juga yang baik untuk tubuh kita ya. Oke, jadi mungkin jadi kalau bicara tentang ambrosia Pak, berarti kita harus konsumsi bagusnya seperti apa? Nah, Ya. saran saya sih untuk mengkonsumsi ambrosia ini pagi sebelum makan. Ya, Oh, jadi sebelum konsumsi makan. 2 butir pagi sebelum makan. Tapi kalau ada yang sakit mah sesudah makan. Nah, biasanya seperti Bu Hasni ya, dia sakit mah, dia konsumsi setelah makan, apa yang terjadi? Puji Tuhan, mahnya sembuh dengan sendirinya. Ya, nah, tapi kalau bagusnya konsumsi pagi sebelum makan 2 kapsul, nah terus malam sebelum tidur 2 kapsul. Kalau bisa dikasih jarak 12 jam. Ya, kenapa? Karena supaya regenerasi sel dalam tubuh itu lebih maksimal ya, jadi jarak 12 jam. Nah, itu dikonsumsi selama 2 minggu. Mau dikonsumsi terus juga nggak apa-apa ya. Nah, begitu setelah 2 minggu, dosisnya turunkan ya, 1 pagi, 1 malam untuk menjaga kesehatan kita. Tapi kalau misalnya kita ada sesuatu hal yang dalam tubuh kita kurang enak, yang perlu kita perbaiki sel-selnya, sarannya kita konsumsi 2 pagi, 2 malam. Ya, itu ya. Karena memang kita tidak tahu ya kondisi di dalam tubuh kita seperti apa. Kalau tangan kita luka, cepet, kita tahu luka. Nah, kita bisa ambil obat yang bisa tutupin. Tapi kalau usus kita luka, kita tidak bisa lihat. Itu kita perlu yang namanya alat endoskopi, CT scan, röntgen dan sebagainya untuk membaca itu. Biaya lagi. Biaya lagi. Betul, ya. Oke, baik Bapak Ibu, itu ya kita bagaimana membahas ya manfaat yang sangat luar biasa dari ambrosia ya. Jadi bersyukurlah kita sebagai member Multicare ya, Pak Indra ya, bahwasanya ternyata kita mempunyai produk yang unik dan ajaib yang ternyata mampu memberikan kesembuhan bagi banyak orang ya pada sampai hari ini. Oke, jadi mungkin tadi yang sudah dijelaskan Pak Indra, ternyata manfaat ambrosia itu sangat banyak sekali ya. Yang pertama, kita bisa mampu dia bekerja secara baik sekali untuk mengontrol ataupun menurunkan tingkat stres ya. Nah, jadi kalau Bapak Ibu yang terlalu banyak perihal hal yang bikin kita jadinya stres, nah boleh dikonsumsi ambrosia ya, supaya hormon kortisol tadi bisa diturunkan ya. Kemudian yang kedua tadi bagaimana ambrosia itu ternyata tidak hanya untuk mengaktifkan stem cell saja ataupun memperbaiki organ-organ yang bermasalah, namun juga dia bekerja dengan sangat baik sekali untuk penyakit degeneratif loh Bapak Ibu, jantung ya, diabetes dan lain sebagainya. Jadi ambrosia tidak hanya berupaya untuk memperbaiki stem cell kita, melainkan juga langsung bekerja untuk penyakit degeneratif ya. Kemudian selanjutnya, nah Bapak Ibu yang susah tidur ya, nah saya juga mungkin kalau banyak aktivitas saya juga susah tidur nih Bapak Ibu. Nanti saya akan coba untuk rutinkan ya, tadi Pak Indra sudah jelaskan konsumsi
rutin 2 pagi 2 malam ya, kasih jarak 12 jam supaya apa? Supaya dia bisa bekerja dengan maksimal ya. Kemudian meningkatkan stamina. Nah, ini untuk teman-teman yang mungkin suka olahraga ya, yang pastinya badannya mungkin sudah mulai terlalu over ataupun mungkin kurang olahraga, boleh konsumsi ambrosia supaya meningkatkan stamina dan juga energinya. Kemudian yang kelima, nah ini untuk pasangan suami istri. Nah, tadi sudah dijelaskan Pak Hendra juga ya, ada dari beberapa member kita yang sudah terbantu sekali untuk program kehamilan ya. Dia bisa memperbaiki atau mengaktifkan, meningkatkan vitalitas dan juga kualitas seksual. Wah, ini luar biasa nih untuk para pasutri ini. Kemudian yang keenam, dia pastinya juga mampu untuk berfungsi sangat baik untuk kesehatan otak ya. Wah, luar biasa nih ambrosia. Kemudian selanjutnya untuk kita yang mungkin harus menjaga kesehatan jantung, pembuluh darah tadi ya, makanan yang mungkin terlalu over, banyak kolesterol dan sebagainya, ini sangat baik sekali untuk menjaga kesehatan kardiovaskular ya. Yang terakhir ya, pastinya Bapak Ibu ingin tampil cantik dong, awet muda dong. Nah, boleh konsumsi ambrosia supaya kita awet muda dan juga terlihat penampilan makin cantik, dan juga untuk menjaga kesehatan kulit dan juga rambut kita ya. Nah, ingat takaran konsumsi, silakan konsumsi 2 pagi 2 malam. Nah, untuk Bapak Ibu ataupun teman-teman yang merasakan atau ada riwayat alergi, boleh konsumsi 1 hari dulu ya, sekali untuk konsumsi pertama. Kalau tidak ada reaksi apa-apa, boleh dilanjutkan 1 pagi 1 malam. Kemudian tidak lagi, lanjut lagi 2 pagi 2 malam. Betul ya Pak Hendra ya? Jadi supaya hasilnya semakin maksimal dan pastinya Bapak Ibu akan mendapatkan kesehatan yang semakin baik sekali. Mungkin kesimpulan ada tambahan Pak Hendra? Ya, jadi kalau tadi suntik stem cell biayanya sampai 100 Iya. rupiah per sekali suntik ya, baru 250.000 per 1 butir ya. Yes. Nah, pasti akan teman-teman pasti bertanya, "Iya Pak, kalau gitu harganya berapa?" Oh iya, saya lupa Satu ya. box ini isinya 60 kapsul ya. Oh, 60 banyak ya. Jadi 60 60 kapsul ini, jadi kalau 2 pagi 2 malam bisa buat 1 bulan ya. Nah, Ya. ini pasti buat 1 bulan konsumsi. Nah, ingat uang masih bisa dicari. Betul. Iya, ya. Yang paling penting adalah kesehatannya. Karena apa kan, kesehatan yang paling mahal, harta ya. Ingat, ranking yang paling mahal adalah ranking rumah sakit. Ya, jangan sampai Anda masuk ke sana ya. Jangan. Jadi kalau kita masih sehat ya jagalah kesehatan. Karena sekarang ini Yes. semuanya orang sudah berubah ya. Jadi kalau Anda punya harta yang banyak, nanti saya buat apa ya. Nah, jadi Anda harus jaga kesehatan Anda. Jadi harganya berapa? Kalau saya bilang soal harga itu relatif ya. Ya. Ada yang bilang mahal, ada yang bilang murah, ada yang bilang murah sekali ya. Betul. Jadi kalau dibilang harga ini pasti di bawah 1 juta ya. Isi 6 kapsul di bawah 1 juta. Nah, dibanding dengan suntik stem 100 juta, ini cuma 1%-nya gitu ya. Iya. Murah sekali ya. Nah, gimana Bapak Ibu sekalian, saran saya, ini saran saya secara pribadi ya, saya dan sekeluarga termasuk orang tua saya juga mengkonsumsi ambrosia ya. Bahkan mama saya setelah dioperasi, konsumsi ambrosia itu penyembuh luka cepat sekali. Wow. Ya, saya melihat sendiri ya, dokter mengatakan, "Yuk kasih minum apa ini kok bisa cepat sekali lukanya itu kering ya, sembuh ya." Ya itu. Makanya saya mengatakan bersyukurlah ya kita bisa bertemu dengan produk ambrosia. Ambrosia ini ada nutrisi unik dan ajaib dan Tuhan berikan kepada kita semuanya ya. Tentunya Bapak Ibu sekalian, kabar baik ini kita mau kasih tahu kepada Bapak Ibu sekalian. Tentunya kita juga ingin berbagi sehat ya. Karena apa? Karena kesehatan itu saat ini jauh lebih penting ya dari segala-galanya. Apalagi saat kondisi COVID-19 ini, saat pandemi ini, kita berbondong-bondong itu adalah pikiran nomor 1 yaitu sehat ya. Kita nggak usah mikir gadget, mengatakan nggak usah mikirin cuan dulu deh, nggak usah mikirin untung dulu. Yang penting sehat dulu sudah bagus ya. Nah, jadi itu dia kesimpulan saya mau ambil Bapak Ibu sekalian. Ingat, ambrosia ini bukan produk yang hebat ya. Yang hebat adalah Tuhan yang di atas. Walaupun banyak pemulihan ya ataupun kesembuhan ya yang dialami teman-teman yang telah mengkonsumsi ambrosia ya. Mungkin itu dari saya Pak Raki. Oke, ya terima kasih untuk informasi yang luar biasa ini ya Pak Hendra ya. Sudah datang juga ke channel YouTube-nya Multicare ya. Mudah-mudahan apa yang sudah disampaikan Pak Hendra bisa memberikan informasi yang baik pastinya untuk kesehatan tubuh kita. Nah, Bapak Ibu juga harus konsumsi ambrosia. Saya akan konsumsi ambrosia, Pak Hendra akan konsumsi ambrosia, dan kita akan memberikan kesehatan yang baik untuk semua orang ya. Nah, mungkin itu sekian saja dari acara kita pada malam hari ini ya. Nah, terima kasih untuk kehadiran Pak Hendra ya di channel kita. Mudah-mudahan nanti kita akan ulas lagi nah produk-produk kita yang semakin hebat lagi ke depannya ya. Kemudian pastikan Bapak Ibu juga selalu ikuti ya perkembangan ataupun acara-acara yang dilakukan oleh Multicare melalui channel YouTube Live pada malam hari ini. Saya selaku host, mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Salam sehat untuk Bapak Ibu semuanya. Tetap jaga kesehatan dan tetap konsumsi produk-produk Multicare ya. Terima kasih ya Pak Hendra ya. Dan juga saya mau tambahkan, ternyata ambrosia ini juga sudah mendapatkan izin dari BPOM
Oke. Nah, Ya, jadi aman ya. Legal ya. Dan saran saya setelah Anda pelajari malam ini ya, nanti Anda tidur, mau bibi ya, Iya. besok pagi langsung beli ambrosia, minum, cocok, tawarkan kepada teman-teman ya. Yes. Oke, itu dia Pak Raffi ya. Oke, terima kasih untuk Bapak Yes. Ibu. Selamat malam dan juga sampai ketemu lagi dalam acara Multicare. Multicare, yes, we care.